Jangan seperti orang yang baru nerima uang banyak. Ya, seperti orang baru pegang uang banyak, itu nggak tahu lagi. Halo Sobat Retail, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang banyak membahas tentang seputar dunia retail, toko kelontong, toko sembako, dan minimarket. Nah teman-teman, apa kabarnya buat kalian semuanya? Pastinya semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya. Dan teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, prokes nomor 1 ya. Di toko berjualan tetap gunakan masker, tetap sering-sering mencuci tangan ya, karena teman-teman ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Kalau kita jatuh sakit, kalau kita sakit aja teman-teman, apalagi sakit yang saat ini, waduh, gimana usaha kita? Apalagi teman-teman yang memang ngasir sendiri, belanja sendiri, ngelap barang sendiri. Waduh, usaha kita akan repot sekali, kita pasti susah untuk berjualan. Ya, teman-teman, jangan lupa di sini saya mengingatkan, tetap teman-teman patuhi protokol kesehatan. Oke, semoga kita semuanya sehat-sehat dan tetap di dalam lindungan Tuhan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kapan waktu yang tepat kita mengajukan pinjaman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu video ini, subscribe dulu channel ini, dan tekan tombol loncengnya agar setiap saya mengupload video baru, teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Oke, baik. Nah, di video sebelumnya aku sudah ngomongin tentang pinjaman berhutang. Jadi kemarin ada subscriber yang tanya, Mbak, bagaimana nih kalau minjam modal awal itu, modal awal untuk membuka usaha 80% uang bank. Nah, di sini aku tidak menganjurkan teman-teman. Bahkan teman-teman semuanya juga yang tulis di kolom komentar juga tidak menganjurkan ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah kasih komentar positif di video sebelumnya. Nah, jadi kapan dong waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman? Nah, yang pertama dulu teman-teman, kita harus paham yang namanya pinjaman berhutang itu wajib dibayar, wajib dilunasi. Ya, kalau kita tidak lunasi, kita akan memiliki record yang buruk. Kita akan tidak disukai. Seandainya kita minjam ke keluarga, pembayarannya nggak jelas, kita pasti dicap buruk. Nah, buat sekali lagi kita pinjam, kita pasti nggak dipercayai lagi. Ya, minjam. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita benar-benar harus paham di sini ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mengajukan pinjaman, kita harus teliti dan cermat berapa suku bunganya. Jadi kita harus benar-benar hitung-hitungan untuk suku bunga ini. Dan jangan ragu teman-teman untuk membandingkan pinjaman A, pinjaman B, pinjaman C, mana yang lebih ringan bunganya. Jadi teman-teman, hal yang kedua yang harus kita perhatikan, aku nggak bosan-bosan ngingatin buat kita yang minjam ya, pinjaman ini, cicilan dari pinjaman kita tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan kita. Jadi teman-teman, ini harus teman-teman paham ya, 30% dari penghasilan kita. Jadi kita harus bijak meminjam. Jadi kalau kita mengajukan pinjaman, kita harus benar-benar bijak. Karena pinjaman ini teman-teman seperti pisau bermata dua. Ya, bermata dua. Jadi kalau kita benar-benar bijak mengelola pinjaman kita, ini akan membawa hal yang baik sekali buat kita, bagi usaha kita. Ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi usaha kita. Tetapi kalau kita tidak bijak ya, uang yang kita terima ini habis kita gunakan untuk uang pinjaman ini habis untuk jajan sana sini. Akhirnya kita bingung. Begitu datang cicilan, kita nggak tahu harus berbuat apa. Nah, teman-teman, kapan waktu yang tepat kita mengajukan pinjaman? Waktu yang tepat kita mengajukan pinjaman, yang pertama adalah ketika usaha kita mengalami kemunduran. Nah, kalau sepi pembeli, penjualan kita turun ya, penjualan kita turun. Nah, ini juga kita harus tahu sebabnya apa. Sebabnya apa usaha kita mengalami kemunduran, penjualan kita drop? Mungkin saja ya,
barang-barang kita mulai banyak yang kosong, stok barang kita mulai menipis, ya, rak-rak kita mulai kosong. Jadi ketika pembeli kita datang ke toko kita, mereka nggak tertarik karena cari ini kosong, cari ini kosong. Nah, teman-teman, di sini yang terbaik teman-teman langsung mengajukan pinjaman. Jadi di sini teman-teman nggak ada nego-nego lagi, kalian harus menambah modal. Jadi modal pinjaman yang kalian terima ini kita langsung isi barang untuk memenuhi toko kita kembali, supaya ini untuk menggait konsumen kita kembali. Nah, waktu yang kedua adalah untuk ekspansi usaha. Jadi di sini misalnya teman-teman mau memperluas bangunan usaha, memperluas toko, ya silahkan. Nah, mau mengupgrade tokonya menjadi lebih modern. Kalau selama ini menggunakan rak-rak kayu, kita mau gunakan rak gondola, kita boleh mengajukan pinjaman. Atau teman-teman mau membuat sistem komputerisasi di toko, silahkan, ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman. Artinya teman-teman, kita tahu nih, kita minjam ini putarannya kan kita sudah tahu. Jangan seperti orang yang baru nerima uang banyak, ya, seperti orang baru pegang uang banyak, itu nggak tahu lagi uang itu mau diapain, ya, jajan sana sini, beli ini beli itu, akhirnya bingung ketika uangnya habis dan bingung bayar cicilannya gimana. Nah teman-teman, waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman adalah yang terakhir menurut saya, ketika kita sakit. Nah, kita nggak bisa pastikan kondisi badan kita tetap sehat, ya. Dan ini memang hal yang paling tidak enak itu ngambil asuransi untuk memproteksi diri kita sendiri. Mengingat mahalnya biaya berobat, ya. Atau minimalnya teman-teman, kita harus punya BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman semuanya wajib buat BPJS Kesehatan. Bukan promosi, bukan endorse, ya. Mengingat biaya berobat, biaya di rumah sakit itu di Indonesia ini sangat mahal sekali. Jangan sampai tabungan kita selama ini terkuras habis untuk biaya rumah sakit. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, yang buat kalian yang belum punya BPJS Kesehatan, langsung daftar, ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah saksikan channel Bisnis Retail Community, sudah saksikan video ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga usaha kita makin lancar ke depannya. Terima kasih juga sekali karena di bulan September kemarin channel Bisnis Retail Community mendapat banyak subscribe. Terkhusus terima kasih buat teman-teman yang bekerja di luar negeri, ya, TKI, TKW Indonesia, tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Semoga kalian sehat-sehat semuanya dan tetap nabung untuk kelak membuka usaha di tanah air. Oke, sehat-sehat buat kita semuanya. Salam sukses dari saya, salam sehat dari saya. Oke teman-teman, aku mau pantun dulu. Ikan hiu muter-muter, I love you subscriber.